Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS Angkatan 16 Kelompok 3 akan menampilkan video Bapak B.J. Habibie sebagai role model core values berakhlak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Tegar Mario Tabarak. Saya Raisa Syarin Syahaan. Saya Feby Krisatanegara. Saya Dewianti Putri Nasution. Saya Angga Subaruhta Gaul. Dan berikut videonya. Hari ini kita akan mengenang sosok yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Baharudin Jusuf Habibie, atau yang lebih kita kenal sebagai B.J. Habibie. Melalui perjalanan hidup dan karya besarnya, Habibie meninggalkan warisan berharga yang selaras dengan 7 nilai inti berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bapak B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pada tahun 1962, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari yang setia mendampingi perjalanan hidupnya. Karir Habibie gemilang baik di dunia akademik maupun teknologi, hingga akhirnya beliau menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau bukan hanya Presiden ketiga Republik Indonesia, dikenal sebagai ilmuwan sekaligus profesor dalam bidang teknologi penerbangan. Habibie memberikan kontribusi besar bagi perkembangan industri dirgantara di Indonesia. Berkat kecerdasan, karya, dan pengabdiannya, beliau mendapat julukan sebagai Bapak Teknologi Indonesia, sekaligus teladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Habibie sejak awal bercita-cita membangun Indonesia dengan kemampuan teknologi. Ia mendirikan industri pesawat terbang Nusantara, menciptakan pesawat N250, dan memperjuangkan kemandirian teknologi bangsa. Semua yang ia lakukan bukan semata untuk pribadi, melainkan sebagai wujud nyata pengabdian dan pelayanan kepada rakyat Indonesia. Dengan penuh dedikasi, Habibie mempersembahkan keahliannya agar bangsa ini mampu berdiri sejajar dengan negara maju. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Habibie menjalankan kepemimpinannya dengan penuh keterbukaan dan tanggung jawab. Di masa pemerintahannya yang singkat, ia mengambil keputusan berani, termasuk membuka kebebasan pers dan melaksanakan referendum di Timor Timur. Setiap kebijakan yang ditempuh selalu dilandasi integritas, keberanian, dan pertanggungjawaban kepada bangsa. Inilah cerminan nyata nilai akuntabilitas yang patut menjadi teladan. Habibie adalah sosok yang sangat kompeten. Ia menempuh pendidikan teknik penerbangan hingga meraih gelar doktor di Jerman. Kepakarannya dalam ilmu struktur pesawat menjadikannya ilmuwan yang diakui dunia. Bahkan, ia mendapat julukan Mr. Crack karena teorinya yang mampu memecahkan persoalan retakan pesawat terbang yang sangat kompleks. Kecemerlangannya membuktikan bahwa kompetensi tinggi dapat diraih dengan kerja keras, disiplin, dan dedikasi penuh terhadap ilmu pengetahuan. Habibie juga dikenal sebagai sosok yang penuh cinta kasih. Kisah cintanya bersama Ainun menjadi inspirasi tentang makna keharmonisan dalam keluarga. Di tengah kesibukan yang luar biasa, ia tetap menjaga kedekatan, saling mendukung, dan berbagi kasih sayang dengan keluarganya. Nilai harmonis ini membuat Habibie dihormati bukan hanya sebagai pemimpin bangsa, tetapi juga sebagai teladan seorang suami, ayah, dan manusia yang penuh welas asih. Meskipun telah meraih kesuksesan gemilang di Jerman sebagai seorang insinyur dan pemimpin industri dengan jabatan tinggi, pengakuan internasional, serta kehidupan pribadi yang mapan dan nyaman, B.J. Habibie tidak ragu untuk meninggalkan itu ketika panggilan dari tanah air datang melalui Presiden Soeharto. Dengan penuh kesadaran dan ketulusan, ia memilih untuk kembali ke Indonesia, mengorbankan kenyamanan hidup di luar negeri demi menjalankan amanah dan mengabdi kepada bangsa yang telah membentuk jati dirinya. Keputusan tersebut bukan sekedar bentuk tanggung jawab profesional, melainkan cerminan dari kesetiaan mendalam dan cinta tulus kepada Indonesia.
Sebuah loyalitas yang tidak pernah goyah, bahkan hingga akhir hayatnya. Habibie juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ketika Indonesia dilanda krisis politik dan ekonomi pada tahun 1998, Habibie dipercaya memimpin bangsa di tengah situasi yang penuh dengan gejolak. Ia dengan cepat menyesuaikan diri, mengambil langkah-langkah demokratis, mengubah sistem politik, dan menata kembali kehidupan berbangsa. Keberaniannya menghadapi perubahan tersebut adalah suatu contoh nyata sikap adaptif. Keberhasilan Habibie tidak lahir dari kerja sendiri. Sejak di Jerman hingga di Indonesia, ia selalu mengedepankan kolaborasi. Ia bekerja sama dengan para ilmuwan internasional, membangun tim kuat di IPTN, serta melibatkan banyak pihak untuk mewujudkan mimpinya tentang kemandirian teknologi bangsa. Habibie percaya bahwa prestasi besar hanya dapat dicapai melalui kerjasama, gotong royong, dan semangat kebersamaan. Inilah makna kolaboratif yang sesungguhnya. B.J. Habibie adalah sosok lengkap, ilmuwan brilian, pemimpin berintegritas, suami penuh cinta, dan putra bangsa yang setia kepada tanah air. Melalui hidup dan perjuangannya, Habibie menunjukkan bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya slogan, melainkan pedoman nyata untuk berkarya, mengabdi, dan membangun bangsa. Semoga teladan beliau menginspirasi kita semua untuk terus berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.